Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda semakin bahagia. Karena semua orang berhak untuk bahagia. Tapi ingat, kalau Anda ingin bahagia, jangan sampai mengorbankan kebahagiaan orang lain. Kalau Anda ingin bahagia, jangan sampai Anda mengorbankan ketenangan orang lain, kenyamanan orang lain. Berhak bahagia, ya Anda bahagia, orang-orang di sekitar Anda bahagia. Nah, kalau berbicara tentang bahagia ini, saya teringat sebuah riset yang dilakukan oleh Julie and John Gottman dari University of Washington. Yang kemudian kedua orang ini, sepasang suami istri, akhirnya mendirikan Gottman Institute. Ya, ternyata sepasang suami istri punya laboratorium cinta yang mengamati bagaimana perilaku suami istri yang makin lama makin bahagia atau makin lama makin menderita. Ya. Jadi namanya laboratorium adalah laboratorium cinta. Apa yang dilakukan oleh Julie and John Gottman? Dia sering mengundang pasangan suami istri untuk datang ke laboratoriumnya, ya. Kemudian diamati itu, ya, ngobrolnya, bahasa tubuhnya, mimik wajahnya, gitu ya. Kalau kemudian ngobrolnya itu hal yang positif, maka dihitung 1 positif, ya. Kalau yang diomongin negatif, maka dihitung 1 negatif, gitu ya. Pokoknya diamati ini bahasa tubuhnya. Kalau bahasa tubuhnya itu menunjukkan kebahagiaan, menunjukkan apresiasi, dihitung positif. Tapi kalau bahasa tubuhnya itu merendahkan atau melecehkan, itu dihitung negatif, ya. Nah, dari kejadian-kejadian ini dia kemudian susun polanya. Ternyata menariknya, ya, Julie and John Gottman ini akhirnya setelah 30 tahun melakukan riset, punya formula. Ya, dia kalau kemudian ada pasang suami istri datang ke labnya diminta untuk ngobrol, paling sedikit 7 menit, paling lama 120 menit, dia bisa memperkirakan. Kira-kira pasangan suami istri ini makin bahagia atau tidak? Atau makin harmonis atau tidak? Kira-kira rumah tangga ini bercerai. Bahkan pada tahun keberapa dia tahu. Dengan akurasi 91%. Kenapa? Karena risetnya 30 tahun. Dari 30 tahun itu kemudian ketemu polanya. Makanya kalau Anda misalnya pasangan suami istri, ketemu sama Julie and John Gottman ini, Anda diminta ngobrol, dia bisa memperkirakan. Kira-kira Anda bahagia atau tidak? Kira-kira Anda harmonis atau tidak? Kira-kira rumah tangga Anda akan langgeng atau kemudian akan berpisah? Dia bisa memprediksi. Akurasinya 91%. Pertanyaan saya, berapa rasio agar kehidupan rumah tangga itu makin bahagia? Kehidupan rumah tangga itu makin harmonis? Berapa rasio antara kebaikan dan keburukan? Rasio antara hal yang positif dan yang negatif? Dari perpaduan apa? Dari bahasa tubuh ketika ngobrol, kata-kata, mimik wajah, dan sebagainya. Pokoknya semuanya dipola. Ya. Ternyata rasionya itu adalah 5:1. Kalau rumah tangga Anda ingin harmonis, rumah tangga ingin bahagia. Ya. Maksudnya 5 apa? 5 kebaikan berbanding 1 keburukan. Atau 5 hal positif berbanding 1 negatif. Maka Anda pastikan ketika Anda ngobrol dengan pasangan hidup Anda, kira-kira lebih banyak positifnya atau negatifnya? Lebih banyak merendahkan, melemahkan, atau mensupport, memotivasi, atau kemudian mengapresiasi? Kalau mau happy, pastikan 5:1. Saya juga mempraktekkan tuh. Kalau saya misalnya berbuat 1 kesalahan sama istri saya, segera saya iringi 5 kebaikan. Apa ngajak belanja? Karena prinsip hidup istri saya itu workshop. Suami yang work, istri yang shop. Atau yang lain, ya. Pokoknya 5, ya. Supaya kemudian saya makin bahagia. Pertanyaannya, berapa rasio perceraian? Ya, kebaikannya berapa, keburukannya berapa? Atau keburukannya berapa, kebaikannya berapa? Berapa rasionya? Ternyata rasionya 4:5. Kalau Anda melakukan 4 keburukan dan kemudian Anda ikuti dengan 5 kebaikan, ya, padahal sudah lebih tinggi itu ya, 4 dan 5, kemungkinan keluarga itu akan berpisah. Kemungkinan keluarga itu tidak happy, gitu ya. Berarti apa? Berarti hidup kita ini agar semakin bahagia, penuhilah dengan berbagai kebaikan. Loh Pak Jamil, kebaikan kan banyak. Supaya saya bahagia dan kemudian saya tidak terlalu mikir banyak hal, apa yang perlu saya lakukan supaya saya semakin bahagia? Bahagiakan semua orang. Rahasianya ada pada 2 kata. Kalau Anda makin happy, mau ingin makin bahagia. Yaitu apa? Love and gratitude. Cinta dan syukur.
Yang ada dalam hidup Anda itu rasa cinta dan syukur, cinta dan syukur, cinta dan syukur. Saya ingin memberikan analogi. Kalau Anda pasang pengantin baru, naik motor tuh, boncengan, di tengah jalan hujan, banyak gembes, ya. Dan kemudian Anda jalan berdua, ya. Sang suami menuntun motor, sang istri membawa payung. Kira-kira apa itu yang Anda rasakan? Apakah Anda marah? Kalau di situ ada cinta, maka itu adalah romantisme. Saya enak ya, pengalaman tidak terlupakan, bawa motor hujan-hujan, kamu yang nuntun, aku yang mayungin. Dia tidak mengeluh, kenapa? Ada rasa cinta. Tapi kalau nggak ada rasa cinta, sudah aku omongin tadi sebelum berangkat, periksa dong bannya, periksa dong mesinnya. Nggak diperiksa ya begini akhirnya, begini jadinya. Bukan romantisme, amarah yang ada. Nah kalau ada rasa cinta, itu adalah romantisme. Kemesraan yang susah dilupakan. Maka pastikan bahwa ada cinta di hatimu supaya happy. Cinta terhadap pekerjaan, cinta kepada teman, cinta kepada orang tua, cinta kepada profesi yang kemudian Anda tekuni. Insya Allah, kalau toh ada penderitaan di situ, Anda tidak menganggap penderitaan, tapi romantisme. Asik kan? Asik ya. Saya sudah pernah jatuh cinta ya, dan saya pernah hujan-hujanan itu pengalamannya tidak akan pernah terlupakan ya. Jalan dari air terjun ya, padahal naik turun ya bersama istri itu adalah pengalaman romantisme yang susah kemudian dilupakan. Nah, itu cinta. Yang kedua, yang ada adalah rasa syukur. Yang ada syukur. Kenapa? Ternyata menurut berbagai riset, begitu kita sering bersyukur, muncul tuh hormon dopamin sama serotonin. Ya, yang ini meningkatkan hormon kebahagiaan. Maka segala sesuatu yang kemudian datang kepada kita, kita syukuri. Ya. Kita berucap alhamdulillah, berucap terima kasih ya, kepada orang yang kemudian telah berkontribusi kepada kita. Maka kalau yang ada itu rasa syukur masih bekerja di kantor Anda, tidak dipecat, happy. Tapi kalau kemudian, ya Allah gajiku kecil amat, nggak happy. Syukuri Anda masih punya pekerjaan, syukuri Anda masih bekerja, ya. Syukur. Dan kemudian Anda ketemu dengan teman, ya, dan kemudian teman minta ditraktir, syukur. Teman masih percaya dengan Anda, minta ditraktir, ya. Berarti dia punya anggapan positif bahwa Anda lebih sejahtera dibandingkan dia, misalnya, ya. Semua yang ada, syukuri. Nah, perpaduan cinta dan syukur inilah yang akan membuat kita semakin happy. Jadi saran saya, penuhi hati kita, ya, penuhi hati kita dengan dua kata, cinta dan syukur. Kalau itu, bahagia akan datang kepada Anda dan semua orang berhak bahagia dengan catatan yang ada cinta dan syukur. Anda perlu menyintai lingkungan Anda sehingga bahagianya tidak egois. Ya. Anda perlu mensyukuri nikmat yang sudah Anda berikan, yang diberikan Tuhan kepada Anda, sehingga Anda care, peduli dengan kanan kiri Anda. Ya. Jangan sampai kemudian yang penting gue bahagia. Bahagia kan hak saya. Iya, ya. Anda perlu menyintai sekitarnya, Anda perlu menyintai orang-orang sekitar Anda sehingga bahagianya tidak egois. Ingat, kunci bahagia love and gratitude. Penuhi dengan love and gratitude 5:1. Pak, kenapa nggak 5:0? Nggak ada orang yang sempurna. Kita pasti pernah berbuat salah. Begitu berbuat salah satu, segera iringi dengan 5 kebaikan yang dipenuhi dengan love and gratitude.